Assalamualaikum guys, hi, it's me again, Namira, presenter Mugaru. Okay, so today I'll be explaining to all of you in here what is the difference between Mugaru and the other school. They say that school A is better, they say school B is the great one, but for me, Mugaru is better than the other. Why Mugaru became the best one? Shh, let me tell you, secret between us. I'll write it first. Number 1. Mugaru have 7 noble values. Number 1. Strong personal vision or visi pribadi yang kuat. Every people in Mugaru must have strong personal vision. Number 2. Positive thinking or berpikir positif. Why do we need to think positive? Because if we think negative, then our life, your life will become such a mess. Number 3, akhlak straight or kekuatan akhlak. Why do we need to have a good akhlak? Because in this country, there is a lot of intelligent people with bad akhlak. And what do they become? They become a corruptor that ruin this country. Number 5 is resilience or ketangguhan. Why do we need resilience? Because students in Mugaru were prepared to be a resilient leader, not a leader who asks for mother or father for a position. Let me tell you, a true leader needs to build their career from zero and having a clear and high education. Number 6 is reflective thinking or berpikir reflektif. Every time you do something, you need to evaluate it at the end and fix it. Number 7 is cooperation or kerjasama. In Mugaru, they teach us to be cooperative. Why? Because we're a social being and we can't live alone. That's why Mugaru is different among the other school and the better one among the other. Your expensive school, your favorite school, a school that only accepts 100 people among 1,000 people. Okay, stop being delusional and start join Mugaru to be a good leader. Not a leader who is mama's boy or a leader that been asked and only answer with Hah? Ya ndak tahu. Tanya saya. Aduh. I'm Namira, presenter Mugaru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah bersemuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap, paling jos di dunia dan di akhirat dalam acara menyambut pagi. Nah, ini di SMP Muhammadiyah Tigawaru sudah banyak anak yang berkumpul di lantai 2 ini ya. Ini kayaknya sedang melihat saya ini ya. Ya memang karena Pak Nur artisnya Mugaru ya. Oke, dan seperti biasanya ini di belakang saya sudah tampak Bapak dan Ibu guru. Ini ada Bu Ani. Wah, Bu Ani ini asli dari Waru. Kemudian ada Bu Ani. Wah, ini cuma selisih K saja ini ya, namanya ya. Kemudian ada Bu Zia, kemudian ada Pak Akil. Wah, luar biasa. Dan tentunya ini yang paling ganteng ini kayaknya saya, Pak Akil ya. Iya. Dan sebuah informasi ya yang harus selalu saya sampaikan bahwa di SMP Muhammadiyah Tigawaru sudah dibuka PPDB jalur inden dan ini berlaku sampai bulan November ya, sampai bulan November. Dan bagi yang mendaftar bulan Agustus sampai bulan November ini akan mendapatkan diskon. Nah, diskonnya ini luar biasa ya, 4 juta rupiah. Nah, kalau nggak di Mugaru di mana lagi ya dapat diskon yang sebanyak itu gitu kan. Kemudian ya ini seperti biasanya ya, Pak Nur ini mau ngobrol-ngobrol lagi nih ya, mau ngobrol-ngobrol santai ya, tapi juga menginspirasi. Wes, ini saya bingung ini mau ngobrol sama siapa ini ya. Wah, ini udah pada masuk semuanya ini. Sebenarnya saya itu mau ngobrol sama Pak Eko. Pak Eko ini dinas keamanan yang mengamankan sekolah. Ini kalau nggak ada Pak Eko ini ambruk sekolah. Oke, dan
Mengapa sih kok harus masuk di SMP Mugaru? Ya karena memang Mugaru ini sekolah yang unik gitu kan. Dimulai dari pagi. Nah, ini sudah ada siaran pagi. Ini satu-satunya sekolah di dunia maupun di akhirat yang ada program seperti ini. Program acara menyambut pagi seperti ini, ya. Oke, di sana sudah ada Raski. Raski Rene. Oke, ya. Ini ada kelas 7D nih ya, ada namanya Raski. Ini kalau dari postur tubuhnya ini kelihatannya cita-citanya jadi tentara ini. Wah, ini sini. Potongan rambutnya ini seperti potongan kopral lagi ya. Ayo sini. Ini Raski. Namamu? Rafki. Oh, Rafki. Sopo sing ngomong Raski ku mau ya? Oh iya, nama lengkap Muhammad Rafki Aditya Putra. panggilannya Rafki. Cita-cita. Tahu, Pak. Loh, kamu nggak punya cita-cita? Biasanya orang yang nggak punya cita-cita itu biasanya cepat mati. Ya kamu cita-citamu apa? Nerusin kayak ayah. Apa itu? Tentara, Pak. Oh, lah tentara ya bener kan? Sini sini dulu. Nah, ayahmu tentara AD AL AU? AL, Pak. AL. Dinasnya di mana? Perak. Di Perak. Kenapa kamu tertarik mengikuti jejak ayahmu? Gak apa-apa, pengen nerusin aja. Kamu melihat ayahmu ini gagah gitu ya? Iya. Keren. Iya. Oh iya, kamu harus masuk tentara itu ya. Nah, kalau di SMP Muhammadiyah Tigawaru kamu ikut ekskul apa? Futsal sama tapak suci, Pak. Oh iya, nyambung berarti. Kamu tahu SMP Muhammadiyah Tigawaru itu dari mana? Dari SD. Oh, dari SD. Dari SD terus kamu udah tahu gitu? Iya. Atau dikasih tahu? Udah tahu aja, Pak. Oh, sudah tahu. Oke. Terus kamu seneng nggak sekolah di Mugaru? Senang. Kenapa? Banyak teman, Pak. Ya mesti nih sekolah ini Mugaru gak ono koncone berarti kan sepi sekolahnya. Temennya baik-baik ya? Baik-baik. Teman akrabmu sekarang siapa? Fikri, Pak. Fikri, mana Fikri? Belum datang. Oh, belum datang. Oke ya. Yang jelas kamu cita-citamu menjadi tentara ya. Tetap semangat. Ya. Nah, ini ada ininya, guys. Ada artis yang lumayan unik ini ya, dari Mugaru. Axel, namamu Axel ya? Iya, AXL. Oh, Axel, bukan Axel. Oke, Axel, kamu tahu Mugaru itu dari mana? Aku tahu Mugaru sejak aku ikut lomba Ramadan, yang kayak ikut lomba kaligrafi itu loh. Oh iya. Terus gimana? Ya, ya aku cuma ikut lombanya doang. Terus kalah ya, aku nggak peduli sih. Ya yang penting cuma have fun doang. Oke, di sini kan banyak sekolahan kan? Di Waru ini kan banyak sekolah SMP kan gitu kan? Kenapa pilih Mugaru? Soalnya Mugaru itu menurut aku itu udah kayak SMP tapi lebih murah budgetnya. Oh, kayak tapi lebih murah. Tapi lebih murah kalau di sini. Kalau di SMP sekitaran, gak salah 18 atau enggak 24 juta. Kalau sini setahu aku sih ya 13 juta gitu. Oke, menurutmu sekolah bagus itu harus mahal atau enggak? Tergantung sih, tergantung budgetnya dulu. Kalau bagus tapi murah ya bagus. Kalau sekolahnya itu lebih bagus tapi budgetnya mahal ya cocok buat orang kaya. Oh iya, kalau sekolah mahal bagus itu wajar ya, nggak ada nggak ada istimewanya. Tapi kalau sekolah murah bagus, ini yang baru luar biasa, bener nggak? Ya benar sih, benar. Oke, kalau ini masuk ke Mugaru ini pilihan orang tua atau pilihanmu sendiri? Pilihanku sendiri. Kamu bilang apa ke mamamu? Aku bilang kayak gini ke ibuku, Bu, nanti kalau aku udah lulus SD ntar daftarin ke Mugaru ya. Terus ibuku bilang, oh ya wes, mau pilih metode kelas yang apa? Aku bilang yang MICO. Terus ibuku, oh ya wes gitu. Oh, nurut ya ibumu ya? Nurut? Iya, ibuku itu nurut, soalnya ibuku rela masukin aku ke Mugaru buat ngelanjutin apa itu namanya, untuk ningkatin ilmu pengetahuan aku. Oh iya. Kalau sekolah di sekolah lain kan juga meningkat juga. Tapi kan
Pertanyaannya ini kok nurut ya, ke Mugaru. Kata ibumu gimana melihat Mugaru ini? Katanya ibuku sih ya, setahu aku ya sekolahnya itu kayak kelihatan lebih cocok gitu. Tapi katanya ibuku sebelum aku didaftarin ke sini itu aku lebihan milih mondok. Tapi aku nggak setuju soalnya kalau sekolah langsung itu lebih enak. Oh iya iya. Apa kamu menghindari ilmu-ilmu agama? Apa kamu sudah bosan? Oke. Sel, harapanmu ke depan kamu di Mugaru seperti apa? Ya harapannya ke depan sih ya supaya Mugaru itu bisa lebih maju gitu. Enggak, harapan kamu sendiri, untuk kamu sendiri. Iya itu harapanku. Kayak supaya Mugaru itu bisa lebih maju lagi, terus dapat banyak prestasi dari siswa-siswinya. Habis itu ya pokoknya itu deh. Pokoknya jadi yang terbaik. Seperti slogannya kan, Mugaru is the best kan begitu kan. Ya. Kalau lebih maju nggak bisa karena itu udah jalan loh Sel. Mau maju kemana? Maju ke sana. Nutup jalan lah. Bukannya kayak menjadi sekolah yang lebih maju gitu loh, kayak apa itu ya kayak jadi sekolah yang the best gitu, terus cocok untuk semua siswa-siswi gitu. Iya. Sel, ini Pak Nun ini diceritain sama Karina. Kamu tahu enggak Karina? Tahu. Karina itu kelas 7C ya? Iya tahu. Karina itu waktu ditanya sama Pak Nur, kenapa? Kamu tahu Mugaru itu dari mana? Ternyata mamanya Karina ini browsing. Ya browsing. Kemudian diketik kan, di Google kan, SMP swasta Waru terfavorit, keluarnya Mugaru. Sampai akhirnya dia daftar di sini, gitu loh. Gimana? Tanggapanmu gimana? Ya sesuai ekspektasi. Ya memang bener loh ya. Memang bener. Katanya gini loh, ada sekolah A itu yang ngaku yang terbaik. Dalam iklannya itu sekolah terbaik gitu kan, favorit gitu kan. Tapi apa ya? Sekolahnya itu nggak ada sosmednya. Jadi ketika orang tua di rumah itu mau melihat kegiatan anaknya di sekolah setiap hari, itu nggak bisa gitu loh Sel. Menurutmu gimana sih? Apakah sekolah yang bagus, sekolah yang baik, sekolah yang luar biasa itu harus ada sosmednya menurutmu? Menurut aku sih ya iya, soalnya supaya orang tua atau siswa atau anaknya sendiri itu bisa ngelihat aktivitasnya mereka yang barusan lakuin. Kayak misalnya ada acara lomba terus direcord kan pakai kamera, terus pas lombanya udah selesai itu sama kameramennya itu langsung diedit terus upload ke YouTube. Nah pas anaknya itu bawa HP atau pas sudah sampai rumah itu biasanya itu sering buka YouTube kan, atau enggak main game. Nah kebanyakan itu buka YouTube. Nah itu mereka itu bisa nge-search nama sekolahnya, kayak misalnya nama YouTube channelnya ini itu Mugaru TV, terus ketemu video tentang perlombaan yang anaknya barusan lakuin, terus bisa nonton kayak di replay gitu, atau enggak dilihat ulang gitu supaya bisa ngelihat balik gitu, bisa ngelihat kedua kalinya sih gitu. Oke, jadi ciri sekolah yang bagus itu kan bisa dilihat kegiatannya itu dari rumah, walaupun dari WC pakai sekolah terus apa namanya dilihat YouTube-nya dari kamar bisa melihat kan begitu kan ya? Iya. Nah pertanyaannya, kalau ibumu itu pernah melihat pas kamu tampil di sini nggak? Jawabannya iya pernah, soalnya aku yang ngasih tahu. Terus gimana? Tanggapannya gimana? Di share atau biasa aja atau gimana? Ya katanya ibuku sih ya itu ya kayak bagus aja gitu, soalnya Pak itu aku inget berapa hari yang lalu itu pas habis portasinya gak salah itu kan aku disuruh maju kan sama Pak Nur buat motivasinya Pak Nur. Nah terus aku kasih tahu ke ibuku kayak bu lihat nih aku tadi disuruh maju sama Pak Nur buat ceritain ulang motivasinya. Terus kata ibuku oh bagus gitu. Oh iya intinya seneng ya. Intinya seneng itu kalau di share dilihat orang lain itu kan bisa membanggakan orang tua. Wah anakku loh maju, anakku melebu YouTube kan begitu kan. Walaupun kelihatannya sederhana tapi tidak semua sekolah bisa seperti itu. Bener gak sih? Iya bener sih, soalnya kenapa? Soalnya itu kebanyakan sekolah itu ya kayak budgetnya itu beda. Ada yang
ada yang murah, ada yang agak mahal, ada yang mahal gitu, tergantung sekolahnya itu ada apelnya apa kagak gitu. Kalau sekolah ini sih yang murah terus ada apelnya. Iya, sebenarnya begini loh Zel. Ada sekolah itu yang punya sarana prasarananya lengkap, punya studio lebih bagus dari Mugaru gitu kan. Kemudian ada kameranya yang lebih bagus daripada Mugaru, tapi tidak ada talentnya. Sing di syuting iku lho gak ono, sing ngomong iku lho gak ono. Terus ada lagi sekolah yang kedua, sing ngomong-ngomong ono, sing di syuting ono. Kameranya gak duwe Zel. Gitu loh Zel. Nah di Mugaru ini kan lengkap, ono kameranya, ono sing di syuting kan begitu kan. Dan ini luar biasa, setiap hari loh, bayangkan ya, setiap hari. Kamu di acara apel ini, kamu mau memberikan motivasi nggak sih? Wah jelas mau. Iya, kalau pakai bahasa Inggris, ini yang tahu cuma Darren toh, gitu loh. Masalahnya itu Darren itu loh. Kalau pakai bahasa Indonesia, kamu pakai bahasa Indonesia, sekali-sekali pakai bahasa Indonesia ngasih motivasi ya. Oke, siap. Oke, kamu kira-kira mau memberi motivasi tentang apa, Sel? Motivasinya itu tentang kayak apa nih itu? Tentang yang namanya itu tidak boleh ada yang namanya menyerah. Oh, udah kalau lelah? Kalau bukan sih, katanya nyerah. Tapi kalau nyerah itu bisa saja itu keberuntungan di depan kita itu bakal tidak ada. Oh iya, jadi kamu pengen menyampaikan motivasi tentang jangan menyerah. Bagaimana seandainya kalau sudah berusaha nggak berhasil terus lelah, apakah nggak boleh menyerah? Iya, tentu saja itu juga diterapkan sama kartunku sendiri yang aku buat. Yang itu temanya, yang nasihatnya itu adalah jangan menyerah dalam suatu pekerjaan. Ntar kamu dapat apresiasi di akhir-akhirnya. Oh luar biasa, ini tanpa disadari kata-katanya hari ini keluar Bu Ani. Ini luar biasa ini ya. Oke. Sel, kamu pengen nggak sih? Kamu kan sudah membuat animasi ya. Dan Pak Nur terima kasih sekali lagi. Kemarin Pak Nur dibuatkan animasi guru berwibawa gitu kan. Kalau untuk bermain film, nah bermain film ya ini bukan animasi tapi bermain film untuk jadi aktor, kamu tertarik nggak sih? Ya jelas tertarik. Soalnya kan aku orangnya kan itu ya agak jago dikit dalam public speaking, kayak jadi aktor itu udah cocok dari ekspresinya, terus intonasinya, terus apa namanya itu gaya gerak badannya itu udah cocok dari menurut aku sih. Oke, nah kalau dari sekian banyak aktor ya, aktor Indonesia, aktor luar negeri, itu yang paling kamu kagumi siapa? Aku nggak punya idola aktor sih, tapi aku punya idola Jepang. Apa itu Jepang? Jepang ini aktor atau apa? Oh, Jepang. Ya kayak itu loh, kayak apa namanya? Yang kayak live streamer. Oh, live streamer. Jadi live siarannya. Enggak sih, itu orangnya itu jarang live stream. Soalnya aku tahu karena aku subscribe ke channelnya. Oh iya. Walaupun Pak Nur nggak tahu, yang pasti Pak Nur udah membayangkan itu bagus itu channelnya itu ya. Jangan dibilang-bilang ke siapa-siapa ya. Cuma kamu aja rahasia aja, biar orang-orang nggak tahu. Oke. Dan ngomong-ngomong, kamu sudah tahu Pak Nur main film belum? Sudah tahu. Dari mana? Aku pernah itu ya kan, mampir ke YouTube channelnya Mugaru, terus aku kepo kan, kayak ini video lamanya Mugaru itu kayak apa ya? Search terus aku tak buka YouTube channelnya, terus tak scroll sampai paling bawah, terus ketemu satu video namanya Sepatu Ayah. Jadi nyeritain ada satu anak yang itu anaknya itu satu-satunya anak yang pakai sepatu putih. Terus sama Pak Nur itu ditegur anak itu karena itu satu-satunya anak yang punya pakai sepatu putih. Terus sampai itu insiden itu berulang berkali-kali sampai Pak Nur itu kayak udah muak gitu. Terus terus Pak Nur itu bawa anak itu ke ruang BK lah gak salah, atau enggak ruang guru gitu. Terus itu ditegur kayak mulai sekarang kamu hari ini harus pakai sepatu hitam, paham gitu. Terus sama anak itu Pak itu setuju gitu.
Terus sama Pak Nur itu langsung ngeluarin kotak sepatu hitam. Terus sama anaknya itu langsung terkagum gitu. Soalnya dia itu dapat sepatu hitam itu dari guru. Ya walaupun dimarahi tapi kan ngasih sepatu gitu kan. Nah itulah guru berwibawa. Oke, dan selain itu Sel, kamu harus melihat video-videonya Pak Nur film ya. Di Instagramnya pribadi Pak Nur itu namanya Kisodrun Dukun Sakti. Di sana Pak Nur banyak main film. Kemudian di Instagramnya teman-temannya Pak Nur banyak. Jadi kalau dihitung Sel itu mungkin sudah 70-an film yang Pak Nur main di sana dan jadi pemeran utama semuanya gitu ya. Ini bukan sombong, cuma untuk menginspirasi. Nah, cita-cita ke depan Sel, Pak Nur ini pengen membuat film layar lebar, kameramennya Pak Nur sendiri, pemainnya Pak Nur sendiri, editingnya Pak Nur sendiri. Oh berarti kayak ini, berarti kayak dikerjain sendiri gitu tak? Sendiri, dan itu durasinya 30 menit. Semuanya nggak ada yang orang lain, Pak Nur sendiri. Berarti itu kayak sama aku dong, kayak ngebuat animasi ya aku sendiri, idenya aku sendiri, storyboardnya aku sendiri, durasinya aku sendiri. Aku pernah ya, cerita dikit ya, itu kan aku pernah kan di request sama temanku untuk membuat kartunku edisi movie. Ya itu tak secara teori itu nggak salah itu durasinya itu sekitaran 20 atau enggak 15 menit. Nah itu 1,5 bulan kemudian itu filmnya udah selesai. Dan mau tahu nggak itu berapa durasinya? Berapa? 11 menit dan 30 detik. Oke, kalau tentang animasi Pak Nur udah nggak meragukan kamu lah. Sekarang Pak Nur kasih tantangan ke kamu. Kamu bikin film, ya, bikin film durasi pendek, nggak usah panjang-panjang lah, 5 menit atau 4 menit, tapi bukan animasi, kamu sendiri. Yes, kapan-kapan lah ya, kapan-kapan. Coba kamu pikirkan aja nanti ya, gimana caranya ya. Nah, itu nanti bisa kamu lihat di YouTube-nya Mugaru bagaimana Pak Nur main sendiri, kamera-kamera sendiri, dan itu ada di Mugaru TV nanti. Kamu lihat ya, seperti itu ya. Oke, Sel, terima kasih Sel. Ojo dipikir no ya. Ya wes. Oke, yuk, makasih. Wah, ini luar biasa ya. Oke, semoga lumpur semuanya. Kayaknya ini waktu juga yang membatasi kita. Ini sudah jam 7 kurang 10 menit dan waktunya untuk persiapan apel pagi. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.